Sebuah situs benda cagar budaya yang sering disebut oleh warga masyarakat lokal sebagai situs Pager Boto Loano itu sebenarnya adalah peninggalan bersejarah warisan budaya adiluhung yang dibangun sekitar abad ke-9 berupa benteng Kadipaten Loano yang kini kondisinya kurang terawat. Situs tersebut tepatnya berada di Dusun Loano Kulon, Desa Loano, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kawasan situs seluas sekitar 5.000 meter persegi itu kini kondisinya cukup memprihatinkan. Di sana sini banyak ditumbuhi oleh rumput liar. Pagar berbahan batu bata merah kuno ukuran besar itu kini seakan menjadi saksi bisu tentang kejayaan Kadipaten Loano di masa lalu. Jadi Pager Boto yang ada di utara Masjid Jami Al-Iman Sunan itu dahulunya adalah rumah besar Adipati Loano. Jadi kalau kita personifikasikan mungkin ya semacam keraton gitu. Kemudian di Pager Boto itu dulu ya para Adipati Loano yang bertahtanya di situ. Kemudian dia berdiri di atas tanah kurang lebih hampir 1 hektar. Cuma yang itu ada 3 sektor, sisi yang paling barat, tengah, dan paling timur. Jadi masing-masing sektor itu ada pintu bekas butulan-butulan, jadi pintu-pintu penghubung. Oh ya, tapi di sana sempat ada pemakaman apa sih namanya, ketilasan apa? Seperti ya itu makam, kalau orang awam atau kamu menyebutnya makam Kiai Bajang. Dan ya banyak sih yang ngalap berkah ke situ. Tapi untuk apa ya kepercayaan orang kan masing-masing ya. Jadi banyak orang yang laku sesirik di situ, kemudian mencari berkah di situ. Kemudian ya katanya ada yang terkabul, tapi ya itu walau-walau bisa masing-masing orang punya sendiri-sendiri. Nah, itu Pager Boto sendiri dibangun sekitar tahun berapa? Kalau dulu waktu dibedah oleh komunitas sejarah di Sawarnana Semarang itu jadi unik. Kalau Pager Boto itu batu batanya itu mirip-mirip Majapahit. Tapi kalau kisahnya tentang berdirinya Kadipaten, tapi kalau berdiri Kadipaten sih memang di riwayat babat itu memang pendiri Loano pertama itu Raden Pangeran Adipati Anden itu memang menantu Raja Majapahit begitu. Dulu disampaikan mungkin ini adalah periode Majapahit karena ketika dikonversi dengan benteng yang ada di Pajang atau Kartosuro itu dia lebih gede, untuk Pager Boto ini lebih gede. Tapi kemudian sekira tahun dari 2018 itu dari BPCB Yogyakarta, Jateng Yogyakarta, itu ketika mereka melakukan penyisiran dan penelitian di wilayah di bekas reruntuhan Pager Boto itu ditemukan beberapa tipe batu bata. Nah kemudian saya tanya, berarti besarnya sebenarnya beda-beda ya Bu ya, waktu kan perempuan. Kemudian iya ini, tapi mungkin ini yang kecil-kecil ini pengunci, jadi batu bata pengunci saja. Jadi dari BPCB itu juga sampai hari juga belum bisa menyimpulkan apakah ini kebudayaan Pager Boto atau sisa-sisa kebudayaan Majapahit atau Pajang, belum bisa menyimpulkan. Tapi kalau kita mendengar kisahnya ya, kalau memang di awal dari pendiri Loano sendiri adalah Pangeran Adipati Anden yang dalam babat Loano diceritakan beliau adalah menantu Majapahit, mungkin bisa jadi itu adalah kebudayaan Majapahit ya, batu bata. Tapi ya memang mirip sih kalau kita melihat runtuhan Keraton Trowulan itu memang yang mirip-mirip. Ya karena itu terakota ya tidak bisa ditetapkan tahunnya ya, cuma langgamnya saja yang mungkin bisa diteliti kemudian dikorelasikan ini zaman apa. Oh, berarti kayak semacam apa namanya, menurut setelah diteliti itu diperkirakan mungkin ketika zaman Majapahit ya itu berdiri. Kemungkinan zaman Majapahit, jadi sebelum Demak atau Pajang. Dan kalau melihat itu mungkin ini adalah situs keraton yang dihuni paling lama oleh generasinya gitu. Karena dari cerita pitutur masyarakat atau tetua-tetua desa itu terakhir jadi bangunan terakhir yang runtuh di Pager Boto itu sekira tahun 1942, yaitu runtuhnya pendopo yang beratapkan ijuk. Jadi dulu pendoponya itu kalau menurut
tetua-tetua itu sepenglihatan mereka itu ada atapnya itu dari ijuk, sirap dari ijuk, jadi bukan genteng. Dan memang di situ tidak ditemukan reruntuhan genteng kalau itu runtuh atau apa ya. Tapi pada saat Jepang masuk ke Indonesia itu bangunan yang beratap ijuk itu masih berdiri dan setelah itu runtuh dan setelah itu sudah tidak ada penghunian. Hingga baru tahun-tahun ya belakangan ini mungkin pemerintah kabupaten juga mulai terbuka dengan keberadaan situs itu dan kemudian juga sudah diberikan juru pelihara dan alhamdulillah sekarang ya lumayan bersih daripada dulu itu kan kesannya kan wingit, angker begitu banyak pohon-pohon gede. Sekarang kan sudah tenggar dan rapi. Jadi Pager Boto ini yang berdiri di atas tanah sekitar hampir 1 hektar itu ada 3 sektor. Sektor yang paling barat itu kalau menurut dari beberapa referensi itu ada keputrian atau tempat para kerabat perempuan. Kemudian di tengah, yang tengah itu adalah rumah besar Adipati ada di situ dan berikut pendopo. Juga ada satu pintu keluar yang cukup luas ya, cukup luas dan panjang. Kemudian di sisi paling timur atau kalau kita berdiri menghadap ke selatan itu dia berada di sisi kiri kita. Itu adalah palagan. Jadi itu untuk tempat tinggal kerabat laki-laki. Jadi ada palagan. Palagan itu semacam lapangan besar yang dipergunakan untuk berlatih olah kanuragan. Mengapa kita bisa mengambil kesimpulan itu? Karena buktinya gini. Jadi di sektor yang paling barat atau sisi kanan itu ada butulan yang menghubungkan atau gerbang kecil yang menghubungkan antara sektor tengah dan sektor barat itu di depan. Artinya bahwa berarti yang sana itu kalau orang keluar harus kelihatan dari rumah besar siapa yang keluar kan? Otomatis kan logika etika pada zaman itu adalah para perempuan. Jadi perempuan itu lewatnya depan. Jadi agar keluarga inti atau keluarga Batih atau keluarga Adipati ini bisa melihat oh itu kerabat saya perempuan keluar. Kemudian yang sisi tengah itu pintunya 2, bekas pintunya 2. Di sisi depan yang pintu luas pintu yang agak panjang dan luas itu tersampaikan tadi, kemudian di belakang itu ada butulan yang agak lebar. Artinya butulan yang agak lebar ini kalau zaman dulu karena kalau itu Pager Boto ini juga diperuntukkan sebagai beteng pertahanan ya, pertahanan keluarga atau ningrat itu atau dalam kalau di Yogyakarta atau di Surakarta dalam. Itu butulan belakang ini untuk kalau kita bicaranya itu pintu darurat, pintu keluar kalau ada serangan musuh dari depan. Nah, gitu. Kemudian yang di sektor paling timur atau di sisi kiri itu butulannya 2. Di depan yang berhadapan langsung dengan butulan atau gerbang yang perempuan berhadapan langsung. Kemudian satu di sisi yang kanannya, di sisi kanan belakang itu ada butulan yang sampai hari ini kan juga masih terlihat ya, terlihat bahwa itu memang gapura keluar. Jadi dapat dikatakan kalau seandainya ada serbuan dari depan itu semua bisa melarikan diri dalam waktu yang cepat. Jadi yang kerabat perempuan atau keputrian itu bisa lari nanti lewat tengah dan laki-laki bisa membantu lewat butulan depan, kemudian membawa lewat butulan yang belakang. Kemudian yang salah satu bukti lagi kalau yang sisi barat itu adalah atau sisi kanan itu adalah tempat keputrian karena di situ ada bekas sumur. Nah sumur itu kaitannya pasti dengan dapur atau pawon. Nah siapa orang yang paling sering di sumur dan pawon ya perempuan begitu. Dan sekarang untuk yang sisi barat ini yang keputrian ini itu ditukar guling menjadi hak milik KPH Perhutani Purworejo. Dan mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena dulu Kawedanan Loano itu tempatnya ya di situ. Kemudian pada tahun 1901 itu mengalami kerusakan dan oleh pemerintah kolonial Belanda dipindah ke Maron yang sekarang berdiri PT Puskesmas. Nah, Puskesmas Maron itu dulu adalah Kawedanan Loano bekas pindahan dari Kawedanan Loano. Makanya di peta kuno tahun 1901 itu tempat yang Anda sebut tadi mengenai Pager Boto itu masih ada kodenya ini segitiga terus bendera Belanda. Yang artinya kalau menurut legenda, ini ada pusat pemerintahan gitu. Dan memang di catatan terakhir yang kami dapat dari teman kami yang ada di arkeologi UGM memang menyatakan kalau
ini Kawedanan Loano itu memang pindah dari yang di Pagerboto kemudian pindah ke Maron pada tahun 1901 gitu. Paten. Kalau pemerintah kabupaten sudah mulai concern ya, sudah mulai, artinya belum concern banget tapi sudah mulai concern dengan menunjuk satu juru pelihara di di Pagerboto itu juga ada juru peliharanya itu salah satu bukti concern. Tapi bagi kami ya concernnya itu mestinya harus diwujudkan dengan konsep milenial seperti ini, seperti harus dikorelasikan dengan traveling ya kan, tourisme. Walaupun begitu pemerintah Desa Loano juga ada sih konsep wisata itu eduhistorisme, edukasi, histori dan turisme. Edukasi pendidikan, bagaimana memberikan pengetahuan sejarah ya, kalau orang datang ke sini. Dan salah satu objek eduhistorisme dari konsep wisata di Desa Loano ini ya Pagerboto itu sebagai situs rumah besar Adipati Loano. Dari Loano, Muhammad Asraf Fakhrul Razi, Bagelen Channel melaporkan.